Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Baik, kita mulai ya. Saya share screen dulu. Materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai pajak ya. Pajak dalam analisis ekonomi teknik. Salah yang ini. Bisa dilihat ya? Bisa Pak. Bapak. Ya, hari ini kita akan bicara mengenai pajak ya, pajak dalam analisis ekonomi teknik. Maaf ya, ini agak lambat ini komputer saya. Kembali lagi. Maaf ya, komputer saya agak lambat nih. Baik, jadi sebelum kita bicara lebih jauh ya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa istilah ya dalam perhitungan pajak yang saya ambil dari Ujawan 2009 ya. Jadi pengertian gross income atau pendapatan kotor adalah jumlah semua pendapatan ya, baik yang berasal dari penjualan maupun bunga ya, penjualan dari hasil penjualan maupun pendapatan dari bunga selama satu periode akuntansi, yaitu adalah pendapatan kotor. Terus kemudian expense atau pengeluaran, ini adalah biaya yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi, ya, termasuk bunga pinjaman, bunga investasi modal, dan biaya-biaya lain ya yang memang dikeluarkan terkait dengan operasional ya perusahaan. Kemudian pendapatan kena pajak atau taxable income, yaitu jumlah pendapatan yang akan dikenai pajak, pendapatan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku ya. Di jumlah pendapatan yang akan dikenai pajak ini adalah taxable income, ya, pendapatan kena pajak. Ya. Nah, taxable income, ya, pendapatan kena pajak ini tentunya diperoleh dari pendapatan kotor, ya, dikurangi dengan pengeluaran, dikurangi dengan pengusutan, ya, depresiasi. Kemarin kita sudah bicara mengenai depresiasi, ya. Jadi pendapatan kotor dikurangi pengeluaran, dikurangi depresiasi. Ya, ingat depresiasi kemarin saya jelaskan pengeluaran yang tidak betul-betul untuk dikeluarkan, tapi untuk beberapa fungsi ya. Salah satunya adalah untuk mengurangi beban pajak. Ya. Nah, yang lain adalah pendapatan modal atau capital gain. Ya, pendapatan modal atau disebut dengan capital gain. Jadi
capital gain atau pendapatan modal ini adalah pendapatan yang diperoleh ya apabila harga jual aset melebihi harga belinya. Ya, apabila harga jual aset ini melebihi harga belinya. Jadi kalau ketika kita menjual aset di atas harga ya aset yang yang waktu kita beli ya. Jadi kita beli 100 juta, dijual dengan 150 juta misalnya ya. Berarti 50 juta itu sebagai pendapatan modal atau capital gain. Terus kemudian capital loss. Ya, capital loss adalah kerugian ya yang terjadi karena harga jual aset lebih kecil ya. Harga jual aset ya lebih kecil dari nilai bukunya. Kalau kemarin kita hitung depresiasi ya. Kemarin kita hitung depresiasi nilai buku ya. Ketika harga jual ya ini lebih kecil daripada nilai buku yang kita sudah buat ya, yang kita sudah rencanakan, maka itu disebut dengan capital loss atau kerugian modal ya. Jadi capital loss bisa didapatkan dari book value ya, nilai buku dikurangi dengan SP. SP adalah harga jual aset ya, sales price ya. Jadi harga jual aset. Di sini penjualan ya kurang dari 1 tahun ya, ini disebut dengan short term gain ya, short term loss. Penjualan lebih dari satu aset long term gain atau long term loss ya. Jadi ada beberapa istilah yang intinya ada di akuntansi ya. Kemudian yang lain adalah recapture depreciation. Ya, recapture depreciation ini adalah apabila nilai buku ya, jadi nilai buku ini lebih besar daripada harga jual aset. Jadi kebalikan dengan tadi ya. Ya, harga nilai buku lebih besar daripada harga jual aset. Ya, itu kita sebut dengan recapture depreciation. Jadi kalau sebaliknya ya book value-nya, nilai bukunya lebih kecil daripada nilai harga jual aset, kita bisa sebutkan sebagai capital loss ya. Ya, jadi intinya harga apa namanya recapture depreciation ini lebih besar daripada nol ya. Bila harga jual melebihi nilai buku ya, harga jual melebihi nilai buku tadi yang saya sebutkan di depan ya, maka diperoleh tambahan ya, harga jual lebih ini ya, di RD ini merupakan tambahan pendapatan kena pajak. Ya, di RD ini merupakan karena merupakan pendapatan ya, maka adalah termasuk pendapatan kena pajak. Ya, tapi kalau tadi ya capital loss ya, kita harga BV-nya atau harga jualnya lebih kecil daripada nilai buku, maka tentunya tidak dikenakan pajak. Ya. Jadi taxable income ini bisa ya sama dengan recapture depreciation. Jadi recapture depreciation bisa dimasukkan sebagai taxable income. Ya. Capital gain ya juga merupakan ya capital gain ini ya capital gain, coba kita lihat capital gain ini ya, harga jual aset ya lebih besar daripada harga beli ya, harga beli, maka ini juga merupakan recapture depreciation ya. Jadi taxable income bisa dari
recapture depreciation, ya, bisa dari capital gain. Nah, kalau kita kita lihat ya, P ya, P itu adalah pajak yang harus dibayarkan ya, pajak itu sama dengan taxable income ya, pendapatan kena pajak dikali dengan tingkat pajak yang dikenakan ya, persen, biasanya dalam persen ya. Kemudian taxable income ini adalah DI ya, dikurangi E dikurangi dengan B ya. Kita lihat yang ini ya, GI ya. Ini adalah TI sama dengan GI min E min D ya. Ya, kemudian ini ya, maka ini kita bisa TI ini ya, ini sama dengan G min E min D, ini kalikan dengan tingkat pajak ya, kita dapatkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Contohnya adalah tahun 2010 ya, PT Mitra Sejati memiliki pendapatan kotor sebesar 7,5 ya, miliar, total pengeluaran 2,5 miliar, depresiasi 1,7 miliar. Ya, berdasarkan peraturan pemerintah, tingkat pajak yang dikenakan ya adalah 35%. Berapa pajak pendapatan yang harus dibayarkan perusahaan? Kira kita bisa dapatkan ya, kita mendapatkan taxable income dulu ya, dari gross income dikurangi expense ya, pengeluaran dikurangi dengan depresiasi, kemudian ini dikalikan dengan tingkat pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan ya, 0,35, maka dapatkan 24,74 miliar. Ini adalah pajak yang harus dibayarkan. Nah, tentunya di sini ya, efek pajak pada depresiasi ya. Jadi tadi saya kemarin sebelumnya saya mengatakan ya, depresiasi dapat mengurangi pajak gitu ya. Jadi dengan depresiasi ya, ini akan mempengaruhi nilai pajak ya, nilai pajak sebagai present worth ya, dalam present worth ya. Depresiasi ini dalam present worth ya, nilai pajak ya, ini tentunya depresiasi mempengaruhi nilai pajak ya, yang tentunya pajak yang dibayarkan ya secara periodik ya. Kalau kita lihat di sini ya, taxable income ini didapatkan dari before tax ya. Jadi aliran kas before tax cash flow ya. Jadi cash flow aliran kas sebelum dikenakan pajak dikurangi dengan depresiasi dulu. Maka saya katakan depresiasi mengurangi pajak ya. Jadi before tax ini dikurangi depresiasi dulu ya. Maka di sini after tax cash flow sama dengan before tax cash flow dikurangi pajak yang dibayarkan ya, pajak yang dibayarkan. Jadi ini adalah after tax cash flow, jadi aliran kas setelah pajak, setelah pemotongan pajak ya. Ini before tax cash flow adalah aliran kas sebelum dipotong pajak, P adalah pajak. Misalnya harga awal sebuah aset adalah 50 juta ya, 50 juta. Umur efektifnya 5 tahun. Aliran kas sebelum dikenakan pajak adalah 20 juta ya, totalnya. Dengan tingkat pajak ya sekitar 30% ya, dan rate of return-nya ya, rate of return ini 10% ya. Tingkat pengembalian itu adalah 10% ya. Kemudian bandingkan nilai present worth dari pajak yang dikenakan apabila digunakan metode depresiasi garis lurus, depresiasi 5 tahun ya, sum of the year depreciation ya, SOYD ya. Kita dapatkan di sini untuk garis lurus, misalnya ini adalah
Ini adalah apa namanya, aliran kas sebelum pajak yang mulai dari investasi awal minus 50, kemudian dapatkan pendapatan 20 ya. Katakanlah ini anggap ya pendapatannya sama setiap tahun selama 5 tahun. Maka kalau kita apa namanya, ini depresi garis lurus, ini kita dapat menghitung ya 50 ya dikurangi ya asetnya ya 50 ya, investasi ini 50 ya, kemudian katakanlah ini 0 ya. Kalau ini dikatakan tidak ada nilai aset, kalau di sini nggak disebutkan ya, tidak disebutkan berapa nilai akhir asetnya. Sedangkan aliran apa namanya, berapa harga awalnya 50 juta, kemudian di akhir ya setelah 5 tahun berapa, ini nggak ada, berarti kita anggap 0 ya, tidak ada asetnya, tidak punya nilai lagi ya, berarti di sini ya 50 dikurangi 0 dibagi 5, berarti kita dapatkan 10 ini kita masukkan ini setiap tahun 10 jadi ya totalnya adalah 50 ya. Ini kalau kita lihat ya ini ya, ini ya. Ini maka 20 dengan 10 dengan 10 ya, ini adalah pajaknya ya, tahun pertama sampai tahun kelima. Ini adalah tax income-nya ya, jadi kena pajak ya, taxable income, pendapatan kena pajak. Nah, kemudian dikenakan pajak 30%. Maka taxable income ini dikalikan 0,3 yang kita dapatkan 17 ya. Jadi cash flow-nya setelah bayar pajak adalah 17. Nah, 17 adalah cash flow setelah dikurangi pajak ya. Maka ini ya, kemudian kita apa namanya, kita konversi ya ke apa namanya, present worth ya, ROR-nya dengan 10% ya, rate of return-nya 10% ya, ya ini adalah apa namanya, rate-nya ya. Jadi maka ini kita kalikan ya, ini rate, ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini kita kalikan ya. Ya, ini nilai-nilai ini didapat dari present value ya, P ya. Ini adalah nilai dari apa namanya, ini adalah P F1 ke P F, jadi ini P per F ya. Ini adalah nilai F1, F2, F3, F4, F5. Nah, ini adalah P per F. P per F itu apa? Untuk konversi dari tahun pertama ke tahun ke-0, tahun kedua ke tahun ke-0, tahun ketiga ke tahun ke-0. Ini adalah konversi ya, yang kalau di tabel kita dapatkan nilai sebagai P per F. Ini adalah nilai P per F ya. Maka ini kita kalikan, kita dapatkan nilai taxable-nya ya, tax-nya ya, dan tax ya, ini merupakan ini pajak tahun ya, mulai tahun pertama sampai tahun kelima pajak. Ini adalah nilai-nilai present worth. Nilai-nilai present worth ini sama dengan nilai tahun ke-0 sebenarnya ya, tahun ke-0. Jadi tahun ke-0 pada tahun ke-1 dikonvert ke tahun ke-0, tahun kedua konversi ke tahun ke-0. Ya, 3 ke 0, keempat bawa ke 0, kelima dibawa ke 0 ya. Jadi semuanya ini adalah present. Ini nilai present tahun ke 0 ya. Kemudian di sini tax ini ya, kita dapat dikurangi semua. Kita dapat nilai ini. Ya. Jadi ATCF yang ini present worth ini didapatkan dari hasil dari perkalian ATCF dikali dengan dikurangi dengan pajak. Sorry. Ini dikurangi dengan ditambahkan dengan pajak, maaf. ATCF ditambahkan dengan pajak. Ya, ini adalah nilai present worth-nya ATCF setelah ini. Jadi kalau ini adalah sebelum, ini adalah ATCF tapi nilainya masih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima.
Kalau ini adalah nilai tahun ke-0, ini adalah nilai-nilai present, ya nilai present di mana ATCF ini dikalikan dengan ROR, kita dapatkan ini, ya dapatkan ini. Maka ATCF yang present word ini adalah ATCF ini ditambahkan dengan tax-nya. Jadi nilainya menjadi ini, ya ini adalah hasil penambahan dari ATCF dan tax. Tax ini didapat dari hasil kali ATCF dan ROR, ya. Oke. Maka apa namanya, kita mendapatkan ya teksnya 11.37236, ya. Ini karena ininya sama, ya, karena ininya sama, ya, ya, TI-nya sama, ya, TI-nya sama ini ya, 10 semua ya. Maka sorry, teksnya ini 3, ini teks ya, ini teksnya adalah 3, ya. Ini pajak yang dibayarkan, ini 3. Maka ini bisa kita dapat berapa pajak yang dibayarkan. Ya, ini adalah pajak yang dibayarkan berapa. Jadi ini 3 sama ya, seperti ini annual ya. Kita pakai annual. Maka annual dikali P per A. Ya, kita dapatkan nilai present. Ya, kita dapatkan nilai present. Ya, jadi ini adalah nilai present 11.373 yang ada di bawah sini. Ini adalah total selama 5 tahun total, dan ini adalah nilai present, ya. Present artinya nilai pada tahun ke 0, ya. Nilai present adalah nilai pada tahun ke 0, ya. Terus kalau kita lihat yang di sini, ya, teks ini adalah ATCF ya dikurangi ya dengan ini, ya. ATCF dikurangi dengan investasi, ya. Jadi investasinya 50. Nah, 50 ya, investasinya 50. Ya, sementara ATCF-nya adalah ya 88.62764, ya. Ini dikurangi dengan 50 dapat 38.62764. Ya, yang kita dapatkan di sini. Ya, kita dapatkan di sini. Ya. Jadi kalau apa ini di sini dia apa namanya 886764 ini adalah ini sebenarnya after tax ini nih, ini ya, after tax income ya, ini ya, ini 17 ini sampai dengan 18 ini ya, ini dikurangi 50, jadi kita dapat 38 ya. Jadi nilai ini ya, tentunya nilai ini ditambah dengan ini dikali dengan ini, ya, kita dapatkan nilai ini, dan ini selama 5 tahun kita dapatkan 38.627, ya. Oke. Untuk yang SOYD ya, tentunya kita sudah kita dapatkan yang before tax cash flow, ya. Ini adalah pajaknya, ya, tax income, ya. Kira ini ada, ini sudah saya upload di ini ya, sudah saya upload di apa? Saya sudah upload di apa namanya, Google Classroom ya, bisa di download untuk dipelajari, ya. Oke, saya kira ini dilihat dulu ya, coba lihat dulu ya. Saya mungkin minta izin 20 menit ya. Saya minta izin 20 menit, tolong dipelajari, nanti saya akan jelaskan. Ya. Tolong dipelajari dulu. Saya ada perlu ngantar anak sebentar ya. Tolong dipelajari dulu, nanti kita diskusi lebih lanjut. Ya. Jadi itu bisa di-download dulu materinya dari GCR, download dulu, dipelajari ya. Nanti akan saya jelaskan setelah antar anak ini. Maaf saya harus antar anak sebentar. Ya. Silakan ini saya off-kan dulu ininya. Biar saya tetap ada di sini, tapi saya stop share screen dulu. Silakan dibuka ininya ya. Saya akan kembali setelah antar anak.
Oke ya, jadi yang untuk SOYD ya, sum of the year depreciation, ini kita dapatkan apa namanya ya, kalau S-nya itu N, jumlah dari N plus 1, N kali N plus 1 per 2 ya. Jadi kalau tahunnya adalah 5 tahun, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Ya, itu kalau kita apa namanya dihitung ya, sama dengan 15 ya, sama dengan 15. Itu kalau banyak ya kita nggak perlu menghitung satu-satu ya, kita menggunakan rumus ya. Rumusnya adalah N kali N plus 1 per 2. Jadi kalau N-nya adalah 5 ditambah 5 kali 6 ya, dibagi 2 ya, sehingga kita dapatkan 15. 15 adalah hasil dari penjumlahan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini nilai angka ini dijumlahkan dapat 15 ya. Kemudian apa namanya, ini kalau kita mencari depresiasinya ya, di sini kebetulan di tabel DT, di sini adalah DN ya, sama aja ya, anggap N sebagai T gitu ya. Jadi misalnya untuk yang tahun pertama ya, tahun pertama D1 sama dengan N-nya adalah 5 ya, 5 dikurangi N kecilnya adalah 1 ya, jadi DN kecil, N kecilnya adalah 1 misalnya tahun pertama, N besarnya adalah 5 dikurangi 1 dikurangi 1, N-nya dalam kurung ya, 1 kurang 1 sama dengan 0, maka 5 dibagi dengan S-nya adalah 15 tadi ya, jumlah dari angka 5 tahun ya, itu adalah 15, dibagi 15 ya, dikali dengan I min L ya. Kalau I-nya tadi kita dapatkan 50, L-nya 0 ya, L-nya tadi 0 ya. Jadi 50 dikurangi 0 jadi sama dengan 50. Maka kita bisa mendapatkan ya nilainya, jadi N dikurangi 0, 5 dikurangi 0 dibagi 15, berarti 5 dibagi 15. 5 dibagi 15 sama dengan 3 per 5 ya, 3 per 5, 5 dibagi 15 sepertiga ya, 5 dibagi 15 ya, jadi sepertiga dikali 50 ya, kita dapatkan 16,67. Tahun kedua juga demikian, tahun kedua DN-nya D2-nya sama dengan 5 dikurangi 2 kurangi 1 ya, sama dengan 1, 5 dikurangi 1 4 per 5. Jadi kalau kita urutkan, tahun pertama itu tadi 5 per 15, tahun kedua 4 per 15, tahun ketiga 3 per 15 gitu ya, tahun keempat 5 per 15, 4 per 15 ya, 3 per 15, 2 per 15, 1 per 15, tahun kelima 1 per 15 ya. Ini kita kalikan dengan I dikurangi L tadi, jadi 50 dikalikan dengan 50, maka kita dapatkan nilai-nilai di DT ya. Ini adalah perkalian 50 dikalikan 4 per 15 yang di 13,33 ya. Kemudian 2 per 15 ya, 3 per 15 ya dikalikan dengan 50, kita dapatkan nilai 10 ya, dan seterusnya ya. Oke, kira kemudian saya ini dulu, ya, ini ya. Jadi nilai-nilai ini DT ini dapat dari rumus ini ya, dari rumus ini. I-nya adalah 50, ini adalah I-nya 50, L-nya ini adalah 0 ya, tadi kita tidak dinyatakan ya berapa asetnya, jadi kita anggap 0
ya. Kalau tidak nyata kita anggap 0, ya. Di akhir tahun kelima tidak punya nilai, asetnya tidak memiliki nilai, ya habis nilainya, ya. Jadi kalau tidak memiliki nilai, tahun kelima sudah tidak ada pendapatan dari aset yang dijual, ya. Tidak punya nilai, ya. Jadi kalau ini kita pakai, kita dapatkan DT ini, ya. Kemudian ini kita kurangi, ya. 20 dikurangi 16, sekian, ya, 20 dikurangi 13 sekian, 20 dikurangi 10 dan seterusnya. Kita dapatkan taxable income. Ya, taxable income ini, ya, kita apa namanya? Ya, ini taxable income, ya. Kemudian taxnya 30%, ya, 30% taxnya 30%, ya. Maka apa namanya, 30%, ya. Jadi kalau 3,33 kali 30% dapat 1, ya. 6,67 kali 30% dapat 2, ya. Anggap segini, anggap kita bulat, ini kebetulan dibulatkan, ya. Buatkan 30 ya persen dikalikan 10 dapat 3 dan seterusnya. Kita sudah punya nilai ini. Ini adalah nilai perkalian dari 3,33, ya, taxable income dikalikan 0,3. Kita dapatkan ini, ya. Maka ATCF ini adalah 20, ya, 20 dikurangi 1 sama dengan 19. 20 dikurangi 2, ini saya buat gampang aja, ya. Saya tidak buat dalam bentuk apa, ini saya buatkan supaya memudahkan, ya, untuk ini. Jadi ini kalau nanti ini mengerjakan, saya kira tidak demikian, ya. Ini lebih rinci, ya, 1, sekian, ya, atau mungkin apa namanya, 30 kali ini, ya, 0,0 sekian, ya, tulis saja lebih 900 sekian, gitu, ya. Jadi mungkin mendekati 1, ya, 0,999 sekian, gitu, ya. Jadi mendekati 1. Saya bulatkan saja. Jadi ini kemudian kita kurangi dengan teks ini, ya. BTCF dikurangi teks, kita dapatkan ATCF. ATCF, ya, ini masih nilai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Maka ini harus di present value kan, present worth. Jadi dikalikan dengan ROR 10%, P per F, ya, 10%. Ya, kita kalikan dengan P per F 10%, ya, selama 5 tahun. Maka kita dapatkan pajak, ya, yang dibayarkan, ya, ini pajak yang dibayarkan ini, pajak ini didapatkan dari ini, ya. Jadi teks ini 1 dikalikan ini, ya, 2 dikalikan ini, ya, 3 dikalikan ini, ya. Jadi teks ini didapatkan dari mana? Dari teks ini, ya. Teks ini dikalikan P per F, ya. Jadi ini nilai-nilai ini diubah ke present value. Kita dapatkan nilai ini sebagai nilai present value, ya, present worth, ya. Maka kalau kita totalkan, ya, berapa pajak yang dibayarkan, ya, in totalnya ini adalah 10 juta, itu 10 sekian, ya, 10 jutaan, ya, misalnya, ya. Ini tentunya nilai present, ya, nilai present. Nah, apa namanya? Bagaimana dengan ini ATCF present value? Ini kan ini sama juga, ya. Jadi 19 ini, ya, dikalikan dengan P per F. Ya, 18 kalikan per F, ya, P per F. Ini semuanya ini dikalikan dengan P per F, ya. Kita dapatkan nilai ini. Maka ini adalah pajak yang dibayarkan, ya. Ini adalah cash flow, ya, cash flow setelah pajak. Kita dapatkan nilai present value 15 juta. Ya. Kita dapatkan nilai present value 15 juta dari mana? Dari ini, ya, minus 50 ditambah ini, ditambah 14 tambah 12, ya, sampai dengan tambah 9, kita dapatkan total nilainya adalah 15 juta. Ya. Ya, jadi pajak yang dibayarkan, terus kemudian nilai, ya, nilai dari aset. Ya, nilai dari aset kita ini sebesar 15 juta. Ini adalah nilai present worth, yang present value. Oke, contoh yang lain, ya, misalnya
sebuah mesin direncanakan akan dibeli pada tahun 2012 ya oleh PT, katakanlah satu PT ya, RAS misalnya, dengan harga 50 juta. Masa pakainya 5 tahun tanpa nilai sisa. Pendapatan dalam 5 tahun diharapkan 28 juta. Ya. Dikurangi 1 juta. Ya. Di mana itu adalah saat terjadinya aliran kas, ya. Jadi 5 tahun tiap tahunnya 1 juta ya, apa namanya? Pendapatannya. Ya. Jadi ini pengeluaran diperkirakan ini rumus ya 9,5 juta ditambah dengan 0,5 ya 0,5 juta kali N ya. N ini dalam bertahun ya. Bila tingkat pajak efektifnya 30% dengan metode SLD, hitung aliran kas setelah dikenai pajak. Ya, hitung aliran kas setelah dikenai pajak. Hitung juga present worth aliran kas ya. Ya, ATCF-nya setelah apa namanya? ATCF dalam present worth ya. Dan MARR ya, minimum attractive rate of return ya, mungkin sudah pernah disampaikan ya. Ya, ini adalah salah satu dari tipe ROR ya, tapi ini minimum ya, minimum attractive rate of return, minimum yang rate of return tingkat pengembalian yang dijanjikan oleh apa namanya, oleh pemilik usaha ya, oleh pemilik usaha. Jadi kalau menyertakan modal, pengembalian modalnya ya, pengembalian modal sebesar 8% itu minimum ya, bisa lebih dari MAR ya. Tentunya kalau kita lihat misalnya penetapan rate of return-nya itu misalnya 10% berarti menguntungkan ya, karena di atas MARR. Tapi kalau ternyata rate of return-nya di bawah 8% maka tidak layak ya, kalau dilihat dari kelayakan. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Dirgo ya. Baik, kalau kita lihat di sini ya dari soal ini ya, jadi tiap tahunnya berkurang 1 juta ya, 1 juta ya, tiap tahunnya ya. Jadi kalau kita buatkan di sini nih 27 ya, mulai di sini adalah ya di sini kita lihat ya, diharapkan pendapatan dalam 5 tahun diharapkan 28 juta. Pendapatan dalam 5 tahun diharapkan 28 juta dikurangi 1 juta ya, pada tahun pertama ya. Jadi 28 dikali 1 kali 1 kali 2, 1 kali 3 gitu kan gitu ya. Jadi tahun pertama ini 28 dikurangi 1, tahun kedua 28 dikurangi 2, tahun ketiga 28 dikurangi 3 dan seterusnya. Tentunya kita dapatkan nilai ini ya. Nilai ini itu gross income ya, gross income. Terus kemudian biayanya sama, biayanya dikurangi 0,5 juta ya, 9,5 dikurangi. Tahun pertama ditambah atau dikurang, ditambah ya, ditambah. Jadi terjadi penambahan jadi 10, 10,5, 11, 10,5, 12 ya. Kalau kita kita tulis di dalam bentuk tabel ya. Maka kalau kita sudah GI, ya, expenditure ya, ini BTCF adalah before tax cash flow, maka kita tinggal mengurangkan GI dengan jadi gross income sama biaya ya, expense ya. Kita kurangkan, kita dapat BTCF. Ya, BTCF ini ya katanya tadi ya, depresiasinya mengikuti straight line ya, jadi lurus ya, depresiasi lurus. Jadi tentunya bagaimana kita menentukan ini ya, bagaimana kita menentukan ya 10 dapatnya 10 juta dari mana ini ya, 10 juta ya. Tentunya di sini 50 ya, ini ingat 50 ini dikurangi 0 dibagi 5 tahun jadi 10 ya, 10. Jadi ini 10 juta ya. Maka tax income-nya ya, taxable income ya, yang pendapatan yang dikenakan pajak tinggal dikurangi BTCF dikurangi dengan depresiasi dapat 7 ya, 5,5 dan seterusnya ya. Ini adalah taxable income ya. Oke.
Ini adalah pajak ya yang dibayarkan. Dari mana yang dapatnya? Dari taxable income ya dikali dengan P per F ya. Ini. Jadi 2,1 didapat dari P per F ya. Ini saya ambil dari sini aja P per F-nya. P per F-nya berapa misalnya? P per F di sini ada ya. Ini P per F ini berapa persen? Berapa persen? Oh 8%. Jadi nggak sama ya. P per F 8%. Ya. Jadi P per F 8%. Harus dicari ya di P per F dengan tingkat bunga 88%. Maka kita dapatkan ya ini jadi 2,1 dikali C 7 dikali ini sebentar ini ini ya. Jadi pajaknya 30%. Sorry, pajaknya 30% ya. Pajaknya 30%. Ini kan pajak ya. Maaf. Ini bukan present. Ini adalah pajak. Pajaknya 2,1 ya. Dapat 2,1 dari mana? Dari 7 dikali dengan 0,3 ya, 30% ya. Jadi dapatnya 2,1. 5,5 dikalikan 0,3, 1,65 dan seterusnya. Ya, ini 30% pajaknya dari TI ya. Oke. Maka taxable income dikurangi pajak ya, kita dapatkan nilai ini ya, dapat nilai ya, taxable income dikurangi pajak ya, taxable income dikurangi pajak ya, kemudian 50 ya, 50 ini dikurangi ya pajaknya, jadi dapat ini ya. Nah, ATCF ini yang 14,9 ini didapatkan dari 50 ya. Jadi ini kalau kita kalau ini kita ini ya 2,1 ya. Ini adalah pajak, maka taxable income ya TI dikurangi dengan pajak ya, TI dikurangi pajak ya, maka setelah itu baru di ATCF-kan ya. Jadi ini dikurangi ini dapat ATCF ya, jadi 7 dikurangi pajak dapat sekitar 4, sekian ya, 4,9 ya, 4,9 ya, 4,9 ya. Nah ini 4,9 ya, terus bentar ya. Ya, ini sudah tahun pertama ya, ini sudah cash flow-nya ya, sudah cash flow-nya. Ya, jadi sebentar ya, T ini 7 dikurangi 7 ya, dikurangi 2,1 ya, dapat 4,9 ya. Nah, 4,9 kalau ini pajak ya, TCF ya, TCF tambah ya. Oke, ini siapa? Gimana? Ditambah ya, depresiasi. Ditambah dengan depresiasi. Oh iya ya, betul. Ya. Jadi 4,9 ditambah depresiasi ya. Bentar. Ya, depresiasi. Tambah depresiasi ya. Jadi ini sebenarnya depresiasi itu tidak hilang sebenarnya. Jadi depresiasi itu dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak ya. Kalau di sini betul ya, ditambahkan dengan depresiasi ya. Jadi ditambahkan dengan depresiasi. Jadi 10 ya. Ini kalau dikurangi ya.
ditambahkan dengan 10 ya. Oke ya. Jadi ditambahkan dengan depresiasi. Oke ya. Nah, terus yang ini yang present word ya. Jadi present word ya, ini saya kira ini sudah dari ATCF ini ya. Kemudian ini masih belum ini ya, ini masih belum present word ya. Ini masih belum present word. Ya, kemudian ini dikalikan dengan paper F ya, paper F 8%. Ya, ini kan paper F 8% ya. Nah, semuanya dalam bentuk present word ya, dalam bentuk present word. Nah, terus kemudian kita kalikan, kita kurangi ya, kita tambahkan ya, ini 50 tambah dengan ini semuanya kalau kita sudah konversi ya, P kalikan dengan kalikan P dan P per F menjadi P ya, semuanya kita bisa jumlahkan, kita mendapatkan present word-nya adalah 2,08 juta ya, nilai present word ya, ini 2,08 juta ya. Oke ya, jadi termasuk ini tahun kelima sudah termasuk menguntungkan ya. Kenapa? Karena present word-nya lebih besar ya, nilainya positif. Present word ini menunjukkan nilai yang positif ya. Ya, jadi tadi saya ulangi lagi betul ya, saya sempat ini juga tadi karena sudah lama ya. Oke, ini ternyata ini jadi tax income dikurangi pajak ya, setelah dibayarkan ditambah dengan 10 ya. Ini adalah ini adalah depresiasi. Depresiasi ini tidak betul-betul dikeluarkan. Depresiasi ini tidak dikeluarkan. Ini tujuannya untuk mengurangi pajak. Ya, depresiasi ini tujuannya untuk mengurangi pajak. Ya, sehingga ini kalau ini jadi seperti ini ya, ditambahkan dengan hasil pengurangan TI dengan pajak ya, maka ditambahkan dengan depresiasi. Ini adalah nilai real ya, nilai real yang ada, cash flow real yang ada di perusahaan ya. Oke, yang berikutnya efek pendapatan kapital pada pajak ya, efek pendapatan kapital pada pajak ini ya, capital gain. Ini capital gain ya, ini penjualan ya, aset dikurangi dengan nilai ya. Jadi ini adalah besarnya pajak ya, besarnya pajak ini ya sama dengan tingkat pajak yang dikenakan dikalikan dengan capital gain. Capital gain ya, maka ini kita bisa menentukan besarnya pajak ya. Oke, misalnya ya, sebuah mobil angkutan umum memiliki harga 75 juta dengan umur 7 tahun dan nilai sisa 5 juta. Dengan menggunakan metode SLD, tentukan berapa nilai buku mobil tersebut pada akhir tahun ketiga. Jika dijual dengan harga 55 juta pada akhir tahun ketiga dan pendapatan kapital dikenakan pajak dengan tingkat bunga 25%, tingkat pajaknya 25%, berapa pajak yang harus dibayarkan? Bila mobil tadi tetap dipakai dan baru dijual setelah masa pakainya habis, ya, dengan harga 10 juta, berapakah pajak pendapatan kapital yang harus dibayarkan? Ya, jadi di sini informasinya ya, harga awal aset 75 juta dipakai selama 7 tahun, nilai sisa di akhirnya di tahun terakhir adalah nilai 5 juta. Jadi setelah pada tahun ke-7 nilainya menjadi 5 juta. Ya. Berapa nilai buku tersebut? Ini menggunakan SLD. SLD straight line depreciation. Ini sangat mudah ya. Tinggal 75 dikurangi 5 ya, dapat 70 dibagi 7 jadi dapat 10 juta ya, depresiasinya per tahun selama 7 tahun. Oke, yang ditanyakan berapa nilai buku mobil tersebut pada akhir tahun ketiga. Kalau kita buat tabel ya, tabel 75 juta ya,
nilai aset ya before tax cash flow ya. Ini tidak ada penambahan aset ya pada tahun ke-0 ya pembelian aset, kemudian mengalami penurunan 10 juta ya, kemudian kita dapatkan tax ya taxable income-nya ya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-7 ya berkurang 10 juta. Maka di sini kita kalikan dengan apa namanya? Kita kalikan dengan ROR 10%. Ini untuk taxable income ini ya kita ubah ke apa namanya present word ya, ini diubah ke present word ya untuk ROR ini untuk mengubah ke present word ya. Nah ini adalah ATCF dalam bentuk present word ya, ATCF dalam bentuk present word ya. Tentunya di sini ya awalnya adalah 75 ya 75 tentunya ya di sini ya ini adalah nilai taxable income ya. Kalau tadi 25% ya apa namanya pajaknya 25%, maka taxable income 75 ini dikalikan dengan 25% ya. Nah, kemudian kalau di sini ya ini 55 misalnya yang ini sekarang yang ditanyakan pada tahun ketiga ya. Tahun ketiga, dari tahun ketiga ya tentunya di sini ya tahun ketiga ini ya. Tentunya apa namanya taxable income ya di tahun ya ini ya tahun kedua ya jadi taxable income tahun kedua ya dikurangi dengan ini ya ATCF pada tahun ketiga ya. Kemudian kita dapatkan nilai capital gain. Jadi capital gain adalah ya apa namanya di sini adalah taxable income ya, taxable income di tahun tahun kedua ya kemudian dikurangi dengan nilai ya cash flow setelah pajak di tahun ketiga. Ini kita dapatkan 21. Nah, 21, ini adalah capital gain, selisih. Ya. Capital gain ini adalah selisih. Ya, dan ini kemudian dikalikan dengan pajak. Ya, kita dapatkan nilai ya pajaknya yang dibayarkan 5 juta 29 ya 5,298 ya ini tahun ketiga ya tahun ketiga. Jadi sales price-nya di tahun sebelumnya ya. Jadi kalau sudah di tahun, jadi kita menjual di tahun ketiga, maka nilainya yang ada di tahun sebelumnya ya, 10 juta ya. Ya. Terus kemudian maka pajaknya bisa diketahui. Jadi bukan di tahun ke ini yang pertama ya, ini tahun yang di atasnya ya, di tahun sebelumnya. Kemudian yang ini misalnya SP-nya adalah coba lihat soal-soalnya ya. Nah, ini ya jika dijual 50 juta pada akhir tahun ketiga ya ini sorry ya. Ya, jadi dijual pada dijual ini sales price-nya ya, maaf jadi sales price-nya 55 juta ya. Karena melihat dari sini juga ini adalah sebenarnya nilai buku ya, nilai buku tapi nilai buku sebelum pajak ya, nilai buku sebelum pajak. Jadi nilai buku ini sebelum kena pajak ya. Nilai bukunya berapa? Di tahun ketiga menjual ya, tentunya nilainya adalah di tahun sebelumnya. Jadi 55 ini menjadi apa namanya nilai bukunya. Ya, oke. Ya, terus kemudian yang berikutnya di sini
bila ya mobil tetap dipakai dan baru dijual setelah masa pakai habis dengan harga 10 juta, berapakah pajak pendapatan? Jadi harganya 10 juta ya. Dan nilai sisanya sebenarnya adalah 5 juta. Ya, nilai juta tapi dijual dengan harga 10 juta. Ya, ini di akhir masa pakai. Ya. Ini kalau kita lihat nilai bukunya sebenarnya adalah nilai buku 15 juta kalau kita lihat di akhir ini ya. Jadi tapi di sini dijualnya nilai dijualnya 10 juta ya. Jadi di akhir tahun ke-7 10 juta. Maka di sini ya B tahun ke-7 ya ya jadi NB ya jadi 10 juta bentar, ini di apa namanya taxable income-nya ini adalah 5 juta ya. Enggak. 256 ya. Ya, jadi ini oke ya. Jadi ini adalah apa namanya nilai buku setelah kena pajak ya. Jadi ini adalah setelah nilai buku ya setelah kena pajak ya. Nilai buku setelah kena pajak tentunya nilai buku setelah kena pajak 5 dikali ini ya, 5 dikali dengan ROR ya. 5 dikali ROR ini adalah nilai buku setelah kena pajak dan tentunya ini adalah dalam bentuk present worth. Kalau ini nilai buku yang di sini adalah nilai buku dalam bentuk tahun ke-7. Ini pada tahun ke-7. Ini adalah nilai buku pada tahun ke-7, tetapi ini adalah present worth. Artinya present worth ini sudah dikalikan dengan ROR. Ya, ini sudah dikalikan dengan ROR. Ya, jadi maka apa namanya? Ini adalah nilai buku tahun ke-7 setelah tentunya dalam bentuk present worth ya. Ya, 10 juta ya, ini adalah apa nilai yang dijual. Jadi apa namanya? Harga jual ya. Jadi kalau di sini adalah 10 juta habis dengan baru dijual dengan harga 10 juta. Ya. Nah, 10 juta ini dikurangi dengan 2566. Ya. 2566 ya, baru kemudian ini 10 juta ini ya dikurangi ini adalah taxable. Jadi selisih antara ini adalah sales price dikurangi dengan nilai buku ya. Jadi sales price ya 10 juta ini dikurangi dengan nilai buku ya. Nilai bukunya adalah 2566 ya, 2566 yaitu 7,4 baru ini dikalikan dengan pajak ya. Jadi pajaknya yang dibayarkan berapa? Pajaknya yang dibayarkan adalah apa namanya capital gain ya, capital gain dikalikan dengan 0,25 ya, pajak pendapatan ya. Nah, kemudian pajak yang dibayarkan adalah 1,8585 ya. Ya, mohon maaf ini saya menjelaskannya agak tidak mungkin tidak begitu jelas ya. Jadi jelas ini kita menghitung capital gain. Capital gain ini 55 adalah sales price-nya ya. Jadi tolong ini nggak usah dilihat ya. Jadi kebetulan ini adalah sales price-nya ya, dikurangi dengan nilai buku. Nilai buku dari mana? Nilai buku pada present worth
ya, nilai buku pada ATCF. Ini nilai buku present worth, ya. Ini juga nilai buku present worth. Ya, pada tahun ketiga nilai buku present worth-nya ini, maka sales price dikurangi nilai buku. Sementara pada tahun ke-10 sales price-nya 10 dikurangi dengan nilai buku. Nilai bukunya dari sini. Jadi nilai bukunya bukan dari ini, ya, bukan dari apa namanya, ini adalah future value. Jadi sekali lagi di sini adalah nilai future value tahun pertama atau F1, F2, F3 sampai dengan F7. Di sini adalah P, ya, present value, P0, P1. Tapi ini semuanya adalah present value. Present itu artinya semuanya berada di tahun ke-0, ya. Kalau tahun ke-0 dari tahun pertama, tahun ke-0 dari tahun kedua, dan seterusnya. Tahun ke-0 dari tahun ketiga. Dari tahun ketiga dikonversi ke P pada tahun ke-0, 33. Demikian juga ini. Ya, ini juga dikonversi ke tahun ke-0. Ya, ini adalah nilai buku. Maka price-nya dikurangi dengan nilai buku, ya. Baru kemudian dikalikan dengan apa namanya, pajak, ya, pajaknya 0,25. Oke, yang lain. Oke, ya, saya kira ini, ya, ini ROR, ya. Bentar, ya. Oke, jadi kalau bentar, ya. Saya kira ini bisa dibaca, ya. Kebetulan saya jam 8 ada menguji, ya, mohon maaf. Oke, coba ini ya, dianalisa sendiri, ya. Saya kira tolong ini dianalisa sendiri. Kalau yang penting lupa aku saran bapaknya apa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sudah ada semuanya sudah datang? Belum, ya? Masih menunggu? Belum, Pak. Oke, saya tunggu, ya. Masih menunggu. Ya, kebetulan saya juga sedang mengajar. Saya nanti kalau datang tolong saya diberitahu, ya. Ya, Pak, nanti Ya. saya WA, Pak. Oke. Ya, saya tetap di sini. Saya tetap menunggu di sini, ya. Baik, Pak. Baik, ya. Oke, coba saya yang ya, ini, ya. Baik, saya coba. Baik, ya. Mohon maaf, ya, saya sambil ini. Baik, ya, coba ini saya menjelaskan yang ini dulu, ya. Masih ada waktu sambil menunggu dosen lain menguji, ya. Jadi investasi 500 juta, aliran kas sebelum pajak 200 juta per tahun selama 6 tahun, ya. Kemudian nilai sisa diestimasi 50 juta, tingkat pajak efektif 35% dengan metode SLD, tentukan besar depresiasi. Jadi dari sini soalnya kalau kemudian kita coba membuat tabel, ya. Jadi awalnya 500 juta, ini adalah modal, ya. Kemudian apa namanya, aliran kasnya tiap tahun adalah 200, dari tahun 1 sampai tahun kelima, ya. Tahun pertama sampai tahun kelima, ya, ini 200 sampai tahun ke-6, ya, 200. Kemudian nilai sisa ini 50 juta pada tahun ke-6, ya. Nilai sisa itu pasti di akhir tahun, ya, tahun ke-6 itu 50 juta. Maka dengan tingkat pajaknya 35%, yang diminta adalah depresiasi per tahun dan tabulasi aliran kas setelah dikenai pajak, ya. Terus kemudian diminta menghitung ROR sebelum dan setelah dikenai pajak, gitu, ya. Oke. Sekarang kita lihat di ini, ya. Kita sudah membuat, ya, tahun ke-0 itu 500 minus, ya. Apa namanya, investasi. Kemudian apa namanya, pendapatan, aliran kas itu positif, ya, 200 per tahun sampai dengan tahun ke-6. Tahun kelima ada 50 juta sebagai nilai depresi, nilai akhir, nilai sisa, ya. Kemudian apa namanya, SLD, ya, itu menggunakan SLD depresiasinya, di mana 500, ya, dikurangi nilai sisanya itu tadi ada 50, 500 dikurangi 50, 45, gitu, ya. 400. Pak Adi?
Sudah ada Pak Adi ya? Oke. Ini tinggal Bu Evi. Halo? Tinggal Bu Evi ya? Saya coba telepon aja kali ya Pak. Ya, ditelepon aja Bu Evi-nya ya. Maaf ya sambil. Oke, jadi ini kita lihat ya punya ya, DT itu adalah depresiasi ya. Depresiasi, saya kira Anda tahu ya depresiasi bagaimana menentukan depresiasi 25 juta ini. Tentunya ini adalah 500 dikurangi 50, 45, 45 ya, kemudian dibagi 6 ya, dibagi 6 ini dapat 75. Betul ya? Jadi 45 juta ya dibagi 6 ya, dapatnya adalah 75 juta. Nah, maka taxable income ya, pendapatan kena pajak per tahunan ya, ini 125 ya, 125. Oke ya, terus kemudian di sini adalah ini adalah P ya, ini adalah pajak ya, pajak yang dibayarkan. Jadi 43,75 ini adalah 125 dikalikan dengan 35%. Ya, 125 dikalikan dengan 35%, dapatnya adalah 43,75 ya. Kemudian arus kas ya setelah kena pajak ya, tahun ke 500, kemudian tahun pertama 156,25 ya, tentunya ini didapatkan dari Jadi dimulai dulu aja. 156 ya, ini didapatkan dari 200 dikurangi 43,75 ya, BTCF dikurangi 156,25 dapatkan ini ya, maaf ini masih belum present word ya, ini masih belum present word ya. Nah, kemudian nilai-nilai ini kita present word-kan ya. Ini present word ini 156 sebagai annual ya, kita present word-kan ya. Ya, jadi ini kita present word-kan ya, ini yang di bawahnya nih, yang ini nilai-nilai present word. Jadi nilai-nilai yang ada di sini kita present word-kan yang kita mendapatkan nilai-nilai ini ya. Nah, ya jadi present word-nya dengan ROR yang ini kita sudah menentukan ROR-nya berapa ya. Kita sedang menentukan berapa ROR-nya ya. Ya, kita sedang menentukan berapa ROR ya. Nah, di sini misalnya ROR-nya 6 ya, misalnya 6. Ini sorry, ROR-nya 15 ya, 15%. Dan ROR-nya 25%, gitu ya. Tentunya kita menentukan ROR ya, ROR ini pada permisi Pak Materi Pak Adi, ini dari Bu Evi-nya nanti menyusul, udah konfirmasi menyusul dan menyarankan buat dimulai terlebih dahulu. Ya. Itu kan ini saya kira bisa dimulai saja ya. Ya, saya kira itu ya. Ini saya kira sudah pernah dapatnya ROR ya. ROR ya. Tentunya ini kalau kita lihat ini ada yang nanti menghasilkan nilai positif dan negatif. Nanti tentunya kita menginginkan ROR ini menghasilkan present word-nya sama dengan 0. Nah, ini kita menentukan ROR-nya. Jadi mau ROR yang 15 sama 25 ini adalah ROR yang kita tentukan sendiri. Ini akan menghasilkan positif dan negatif. Nah, kita akan menentukan ROR pada titik 0. Ini dengan interpolasi. Saya kira interpolasi ya, jadi interpolasi saya kira Anda sudah pernah diajari gitu ya. Interpolasinya di sini ya. Interpolasinya oke ya. Saya kira mudah ya. Kita mendapatkan berapa ROR-nya? Kita dapatkan ROR-nya 23 juta. 23%. ROR-nya ada 23%. Ya. Kira itu. Ya. Oke, saya kira itu ya
Ya. Jadi ini adalah ROR ya yang apa namanya setelah after tax ya, setelah kena pajak. Ini ROR setelah kena pajak ya 23%. Saya kira itu ya dari saya. Ya, saya kira waktunya sudah habis ya. Saya minta maaf. Saya akhiri ya. Mohon pelajari diulang lagi ya, sehingga ada pemahaman yang menyeluruh gitu ya terhadap apa yang disampaikan pada hari ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti dalam waktu dekat akan saya berikan tugas melalui GCR. Mohon nanti dilihat di GCR-nya. Dalam waktu dekat akan nanti saya informasikan juga melalui tutor kelas ya, Mbak Nabila ya. Nanti tugasnya akan saya informasikan. Saya sudah masukkan di GCR untuk waktunya berapa lama saya sampai ke Mbak Nabila. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, Makasih, Pak. sama-sama. Yuk. Makasih, Pak.